Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Laila Sakira. Di sini saya akan mempresentasikan tentang permasalahan atau isu-isu lingkungan yang terjadi di dalam negeri maupun di luar negeri, serta dampaknya terhadap lingkungan dan teknologi yang dapat mengatasinya. Pada saat ini, isu-isu yang sering terjadi atau permasalahan yang sering terjadi baik di dalam negeri maupun di luar negeri, yaitu permasalahan tentang lingkungan, yaitu salah satunya adalah sampah. Dari sampah ini tentu saja dapat merusak lingkungan yang ada di sekitar kita. Semakin banyak sampah, semakin pula tercemarnya lingkungan kita. Di berbagai negara maju yang ada di dunia ini, sampah dapat diolah menjadi sumber energi, yaitu listrik. Yaitu tidak hanya mengatasi bau busuk saja, tetapi sudah mengubah sampah-sampah ini menjadi energi listrik, yaitu salah satu negara yang dapat mengubah sampah menjadi energi listrik yaitu Denmark, Swiss, Amerika, dan Prancis. Teknologi pengolahan sampah ini diubah menjadi listrik dengan menggunakan prinsip yang sangat sederhana sekali, yaitu sampah dibakar sehingga menghasilkan panas. Proses untuk menghasilkan panas ini disebut proses konversi termal. Lalu, panas dari hasil pembakaran dimanfaatkan untuk mengubah air menjadi uap dengan bantuan boiler. Setelah itu, uap bertekanan tinggi digunakan untuk memutar bilah turbin, sehingga turbin dihubungkan ke generator dengan bantuan poros. Lalu dari generator tersebut dapat menghasilkan listrik sehingga listrik tersebut dialirkan ke rumah-rumah atau ke pabrik. Lalu selanjutnya ada juga yaitu hidrogen. Hidrogen yang dapat digunakan untuk bahan bakar dan listrik. Hidrogen ini merupakan salah satu energi yang dapat kita ubah menjadi bahan bakar dan listrik, yaitu hidrogen perlu digabungkan dengan elemen lain seperti oksigen untuk membuat air. Ketika hidrogen dipisahkan dari elemen lain, hidrogen dapat digunakan untuk bahan bakar dan listrik. Hidrogen ini digunakan sebagai bahan bakar dan listrik sehingga dapat mengurangi polusi dan lingkungan yang lebih bersih. Sehingga hidrogen ini juga dapat digunakan untuk sel bahan bakar yang mirip dengan baterai dan dapat digunakan juga untuk menyalakan motor listrik. Selanjutnya yaitu energi listrik dari air limbah. Tentu saja air limbah itu merupakan air dari sisa dari pembuangan yang ada di pabrik. Contohnya, pengolahan air limbah ini dapat kita gunakan untuk menghasilkan energi listrik, yaitu pengolahan air limbah menggunakan biogas untuk menggerakkan mesin gas pembangkit listrik. Nah, jadi air limbah ini digabungkan dengan air garam, dan itu dapat menghasilkan sebagai elektrolit. Mekanisme kerjanya sangat mudah. Bakteri akan berinteraksi, kemudian menghasilkan elektron pada proton dan proton pada anoda, sehingga elektron ditransfer melalui sirkuit eksternal, sedangkan proton dipindahkan ke selaput pemisah manitol salt agar menuju katoda. Nah, jadi pada
pada beda potensial elektron dan proton ini lah yang dapat menghasilkan arus listrik. Dan yang terakhir yaitu bahan bakar dari biomasa. Biomasa sendiri itu adalah bahan organik yang berasal dari tumbuhan dan organisme yang baru hidup. Jadi, ada berbagai metode yang digunakan untuk menghasilkan energi melalui penggunaan biomasa ini, yaitu salah satunya yaitu dengan membakar biomasa atau memanfaatkan gas metana yang dihasilkan oleh penguraian alami bahan organik di kolam atau bahan tempat pembuangan sampah. Penggunaan biomasa dalam produksi energi menghasilkan karbon dioksida yang dibuang ke udara, tetapi tanaman regenerasi mengonsumsi jumlah karbon dioksida yang sama, yang dikatakan dapat menciptakan keseimbangan atmosfer. Biomasa ini dapat digunakan dengan berbagai macam cara dalam kehidupan sehari-hari. Salah satunya sebagai dapat digunakan untuk bahan bakar pengganti sebagai bahan bakar yang hemat energi. Energi biomasa sendiri telah digunakan di Amerika pada tahun 2017. Energi ini berasal dari kayu, biofuel seperti etanol, dan energi yang dihasilkan dari metana yang diambil dari tempat pembuangan sampah atau dengan membakar sampah kota. Nah, jadi itulah macam-macam isu-isu dan teknologi yang dapat mengatasi dari permasalahan yang ada di lingkungan serta sumber energi yang diciptakannya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.